kita lanjutkan sekarang ya. Kita sekarang analisis data ya. Kalau sebelumnya adalah analisis data ini tentang CPUE, catch per unit effort ya, bahwa CPUE dari berdasarkan data statistik untuk RT untuk usaha penangkapan ya dari 4 RTP ya ini ya. Tanpa nelayan tanpa perahu, perahu tanpa motor, perahu motor tempel dan kapal motor. Ini kita konversikan semuanya kan ke tanpa perahu ya. Ke tanpa perahu, berapa RTP tanpa perahu dari seluruh usaha penangkapan ini kita kalikan semuanya ke tanpa perahu sehingga hasilnya adalah sekian RTP ini. 1.121.117 RTP tanpa perahu. Jadi yang kapal besar, kapal sedang itu kita konversikan semuanya ke dalam dalam RTP nelayan tanpa perahu ya. Kalau kita konversikan ke nelayan yang perahu besar, nanti ini jumlahnya akan lebih kecil ya. Ini jadi akan lebih kecil. Jadi kita konversikan ke nelayan yang RTP paling kecil. Sehingga kita dapatkan CPU-nya adalah sekian ini, 3,4 ton per tahun ya. 3,4 ton per tahun. Yaitu nelayan yang paling kecil ya, dia tidak punya perahu tapi dia nangkap ikan. Terus hasilnya itu nilai produksinya adalah CPUE nilai Rp1.000 untuk nelayan yang paling kecil tadi adalah Rp16.471.000 di tahun 2000 ya. Cukup masuk akal ya, dia kan dengan menggunakan alat yang sederhana, tidak menggunakan perahu, tidak menggunakan kapal besar, hasilnya adalah sekitar 16.471.000 sekian ini. Ini pasti dalam Rp1.000 ya. Kalau kita menilai nilai produksi kok 18 miliar kan tidak mungkin kan. Seluruh Indonesia nilai produksinya 18 miliar kan tidak mungkin, pasti 18 triliun ya. Sehingga kalau dibagi dengan seluruh RTP tadi, total RTP itu adalah nilainya adalah 16 juta sekian. 16 juta sekian ini adalah menyatakan pendapatan dari nelayan yang paling kecil tadi, RTP paling kecil tadi. Kalau nelayan yang paling besar tadi berapa? Pengalinya adalah 4 ya. RTP yang ini kan pengalinya ada 4 ya, teorinya ini kan ya. Ketentuannya kan ini, 4,5 RTP tanpa perahu. Kalau motor dalam berarti kalau RTP motor dalam berarti berapa CPU-nya ya? Sekitar itu dikalikan 4,5. Kalau pendapatan motor dalam dengan pengali ini berarti kalau kita konversikan adalah dikalikan 4,5. Kalau motor tempel ya dikalikan dengan 3. Kalau kita konversikan ke tanpa motor berarti dikalikan 1,5 nilai ini tadi. Itu adalah pendapatan untuk satu kali operasi masing-masing RTP tadi. Kalau motor paling besar kita kalikan 4, kalau motor tempel kita kalikan 3, kalau motor ya tanpa mesin kita kalikan 1,5 ya. Sekarang kita akan menganalisis apakah benar. Nah, sekarang kita akan menganalisis apakah pendapatan nelayan itu dari tahun ke tahun itu meningkat atau menurun, bahkan menurun. Kalau kita lihat secara sekilas bahwa trennya dari tahun 2000 sampai 2010 ini pendapatannya meningkat ini. Nah, secara kasat mata kan 16 juta sekian pada tahun 2000. Tahun 2001 18 juta, bahkan pada tahun 2010 adalah 37 juta. Kan meningkat 2 kalinya ya. 2 kalinya lebih. Tapi itu belum tentu ya, karena kita membandingkan nilai uang di tahun yang berbeda. Nah, itu tidak bisa itu ya. Karena kita hidup di negara Indonesia. Negara Indonesia itu negara berkembang yang nilai rupiah itu cenderung turun dari tahun ke tahun. Ya, makanya bank menetapkan suku bunganya itu adalah 10% sampai 12% ya. Rata-rata kan 12% per tahun. Karena dia tidak mau rugi. Nah, dia memberi pinjaman 10 juta ya, jangan dicicil selama setahun adalah 1 juta, 1 juta, 1 juta ya. Karena dia memperkirakan bahwa nilai uang itu akan turun. Makanya dia mengambil ada ring keuntungan, juga ada ring karena ada penurunan nilai rupiah itu. Ya, ini sebagai misalkan kalau kelayakan investasi biasanya kita menggunakan suku bunga berapa, 12%, 15% ya. Kalau misalkan kita perkirakan bahwa nilai rupiah itu turun 10% setiap tahunnya. Ya, kita akan bandingkan
berapa nilai rupiah ini dari tahun 2001, 2002 sampai 2010 itu kalau kita tarik ke tahun 2000 itu berapa nilai rupiahnya? Nah, 37 juta di tahun 2010 itu nilainya berapa sih sebenarnya kalau tahun 2000? Di tahun 2000 itu berapa nilainya? Dengan suku bunga setiap tahun itu adalah 10% atau nilai rupiah itu turun 10% setiap tahunnya. Berapa nilainya? Ya, untuk mencari ini kita butuh alat. Ya, ini ada alat namanya ini ya. Ini ada faktor pengali untuk menghitung itu ya. Misalkan 10% ya, kita gunakan 10%. Berarti kita tuliskan ini 10%. Jadi nilai rupiah di tahun ke-1, di tahun 0 itu tetap ya, 1 mungkin ya. Jadi tetap nilai. Tidak berubah. Di tahun kedua itu adalah ini. 0,909.909. Di tahun kedua adalah titik 826. Di tahun ketiga itu adalah titik 751. Berikutnya adalah titik 683. Berikutnya adalah titik 621. Berikutnya adalah titik 564. Berikutnya adalah titik 547. Berikutnya adalah titik 502. Berikutnya adalah ini ya. Titik 564, titik 51, sorry. Titik 62, titik 564, titik 513 ya. Titik 467. Titik berapa itu? 424. Terus titik 386. Ya, kalau kita ingin membandingkan secara fair, ini berikutnya kita nilai NPV. NPV itu adalah net present value. NPV ya di tahun 2000. Jadi nilai ini kita tarik semuanya, kita tarik nilai rupiah ini kita tarik semuanya di tahun 2000 ya. Jadi kalau mencarinya ini sama dengan ini dikali dengan ini. NPV itu adalah net present value. Nah, adalah nilai sekarang itu. Nilai sekarang itu kita anggapnya nilai di tahun 2000, di tahun ke-0 ya. Ini perhitungan kalau kita memulai suatu proyek, kita memproyeksikan misalkan untuk 10 tahun ke depan kita tarik semuanya di tahun sekarang gitu ya. Jadi perbandingannya adalah ini. Jadi nilai kalau kita semuanya ini nilai yang besar-besar ini kita tarik di tahun ke 2000 ternyata sepertinya menunjukkan penurunan ya. Karena kita mempertimbangkan penurunan nilai rupiah tadi. Ya, sepertinya ada penurunan ini. Nah, sekarang kalau kita kita lihat sekarang NPV-nya sekarang kalau ini kita grafikan ya akan terjadi penurunan ya. Coba kita lihat. Ya, akan mulai penurunan ini. Dari tahun ke segini. Penurunannya berapa? Ya. Select data, ini edit. Ini series X-nya adalah mana tahunnya? Ini. Jadi ini dari tahun ini ya ini bisa kita format akses. Iya, selangnya adalah 1 tahun mungkin. Mana nih play-nya ini? Ya, ini ada gejala. Terus berikutnya ini bisa kita lihat trennya. Tren lainnya gimana? Secara linear. Ya. Bisa juga kita buatkan grafiknya. Ya, ternyata menunjukkan
penurunan sekian ini ya. Sekitar sekian ribu kali ini ya. Ya. Menunjukkan terjadinya penurunan. Terus sekarang berapa penurunannya? Berarti misalkan penurunan rata-rata ya, ini sama dengan ini sama dengan 0 ya. Terus sekarang ini kita kurangi dengan sebelumnya, sama dengan ini dikurangi dengan di atasnya ya. Ya, misalkan kalau kita sekian ya, kalau ini kita grafikan penurunannya, ini kita grafikan rata-rata penurunan jadi berapa, sama dengan average minus 194. Artinya kalau kita analisis bahwa terjadi penurunan pendapatan ya sebanyak 194.000 setiap tahun ya. Jika kita asumsikan bahwa nilai rupiah itu sama untuk setiap tahunnya, itu tidak terjadi fluktuasi ya. Jadi sebenarnya nelayan itu mengalami penurunan pendapatan sekitar 194.000 kalau kita konversikan di tahun ini, di tahun awal ini, di tahun 2000 ini. Ya. Kita lanjutkan sedikit ya, saya lanjutkan sedikit ya, bahwa kalau kita lihat dari grafik ini ya, kita NPV ini kita konversikan semuanya itu ke tahun 2010. Terus berikutnya adalah ini perubahannya, bukan penurunan, karena kita belum, sebelumnya kan kita tidak tahu apakah nanti turun atau naik ya. Perubahan dikalikan 1000. Jadi kalau ini minus 194, ini artinya adalah terjadi penurunan pendapatan nelayan ya, sebesar rata-rata selama 10 tahun terakhir itu adalah 194.000. Kalau kita konversikan uangnya ini di tahun 2000, Kalau di tahun 2010 berapa? Ya tinggal gini kita bagi sama dengan ini, dibagi dengan ini konversi di tahun 2010 ini. Nilai uang di tahun 2010 adalah sekian. Jadi kalau bisa kita katakan sekarang bahwa kalau kita bicara misalkan tahun ini adalah tahun 2010, terakhir data ini diambil, bahwa terjadi penurunan pendapatan nelayan sebesar 503.000 untuk RTP, jadi nelayan dengan satu RTP tanpa perahu ya. Terus kalau ini adalah tanpa perahu, kalau yang RTP 4, RTP yang dengan motor dalam atau dengan ini ya, dengan RTP perahu motor dalam, ini berapa nilainya? Ya ini tinggal kita kalikan sama dengan ini dikali 4, dikalikan 4,5 ya, dikalikan 4,5 ini ya. Jadi kalau untuk RTP perahu motor dalam ya, penurunan pendapatan adalah 2.267.000 per tahun untuk satu unit RTP ya. Ini mungkin bisa bisa dipahami mungkin nanti ya. Terus sekarang kita tambahkan untuk menunjukkan tren ya. Kita pernah melakukan ini ya sebelumnya. Ini bisa saja kita lakukan seperti ini, bisa menunjukkan trennya naik turun untuk setiap tahunnya dalam penurunan dalam ribu. Kalau misalkan kita nanti menemukan data ya, kalau pendapatan negara dalam triliunan atau dalam rupiah, untuk menyederhanakan itu kita bisa sederhanakan dengan menggunakan ini LEN nilai CPUE ya. Nilai CPUE ternyata ya harus kita, karena kita membandingkan untuk dalam satu standar ya, kita menggunakan yang ini nanti. Kalau ini kan belum standar karena perubahan nilai rupiah kan tidak kita perhitungkan, sementara yang ini sudah kita perhitungkan ya. Ya ini mungkin nilai CPUE di tahun 2000 nih ya. Ini kita ganti aja nilai CPUE di tahun 2000. Jadi kita konversinya di tahun 2000. Terus ini adalah sama dengan LEN
talenkan. Ini. Ya, nilainya jadi lebih kecil daripada ini. Ya, ini masih dalam ribuan. Kalau misalkan dalam triliunan, dalam miliaran, nanti ini akan relatif lebih sedikit lah, lebih kecil daripada yang ini, yang akan dilenkan. Ini apakah sama dengan ini? Ya sama. Kalau kita belajar matematika kan ln X sama dengan A, gini misalkan ya. Maka X sama dengan eksponensial atau E pangkat A. E itu adalah bilangan apa itu? Eksponensial itu 2,76 berapa gitu. Nah, terus sekarang kita coba misalkan ini. Apakah nilainya ini akan sama dengan ini? Ini adalah sama dengan eksponensial dari ini. Nah, makanya nilainya adalah 16.471 sama dengan ini. Jadi tidak ada yang berubah. Ya, ini juga sama dengan ini. Sekarang ya, ini kita buat perubahannya adalah karena ini kalau perubahan kan dikurangi dengan tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya nggak ada, ya ini perubahannya sama dengan 0. Ya. Atau sama ini dengan sebelumnya. Yang ini adalah sama dengan ini dikurangi dengan ini. Ya. Oh, nilainya kok 0 semua ya, karena ini berfungsi. 2-3 angka penting di belakang koma ini berfungsi. Terus sekarang kita buat ini. Bagaimana trennya ini? Insert. Ya, nilainya akan sama. Akan sama dengan yang ditunjukkan oleh perubahan dengan menggunakan angka yang besar ya. Ini tahunnya bisa kita rubah. Kalau diperlukan, ya ini dirubah. Oke. Jadi bisa menunjukkan tren yang sama untuk setiap tahunnya dengan angka yang lebih kecil. Ya, untuk analisis saya pikir mungkin nanti suatu saat nanti akan diperlukan ya. Kira-kira itu untuk analisisnya, jadi menunjukkan tren yang berubah ya. Ya, ini trennya kayak kadang perubahannya ada yang sedikit, ada yang banyak, tapi kalau kita lihat ya perubahan selama 10 tahun terakhir itu adalah sekian ribu ini ya. Tidak bisa kita trenkan perubahannya bisa naik atau turun, tapi secara rata-rata itu adalah selama 10 tahun terakhir itu adalah rata-rata penurunan pendapatan nelayan adalah sekian ribu untuk RTP ini, sekian ribu untuk RTP yang ini. Kalau kita konversikan, bisa kita konversikan, kita bicaranya tahun 2000, bisa kita bicarakan di tahun 2010. Nah, tinggal kita konversikan ini ke sini ya. Kalau 1994 ini berapa di tahun 2010 ya, ini sama dengan ini dibagi dengan ini. Sama dengan 503.000. Kalau nelayan RTP paling kecil adalah penurunannya sekitar 503.000 per tahun kalau kita bicara di tahun 2010 ini. Jadi yang kita sampaikan mungkin itu. Terus ya, ini ada sedikit yang perlu saya tekankan bahwa teori ini adalah asumsi yang kita buat untuk mempermudah pekerjaan yang kita lakukan ini ya. Belum tentu ini benar ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan data yang sebenarnya ya, kita melakukan survei. Kita ambil beberapa sampling ya. Ada RT, kita surveinya ke berapa puluh atau berapa puluh RTP perahu tanpa motor, berapa puluh nanti perahu motor tempel, dan berapa puluh perahu motor dalam. Nanti misalkan satu kali effort mereka itu dapatnya berapa. Itu nanti dijadikan perbandingan sehingga mendapatkan nilai ini yang sebenarnya berdasarkan hasil survei atau hasil survei ya. Itu akan mendekati nilai benar. Kalau ini perlu saya tekankan, ini bukan rumus pasti ya. Ini bukan rumus pasti, tapi ini hanyalah sebagai asumsi supaya kita bisa mengerjakan contoh soal dengan kasus seperti ini.